Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini dan juga diberikan umur yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-muridku sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ketiga, tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Hari yang apakah itu? Yaitu hari Jumat. Baik, kita akan bahas tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan ibadah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur bagi laki-laki. Terus perempuan apa boleh apa enggak sholat Jumat? Boleh, tapi dia tetap kecuali dia tidak terjadi fitnah di situ, misalkan takutnya berlihatan laki-laki dan perempuan. Makanya disuruh laki-laki saja yang sholat Jumat, adapun perempuan itu tidak diwajibkan. Jadi kalau kita laki-laki, bagi kita yang laki-laki ini jangan sampai enggak sholat Jumat, apalagi sampai 3 kali berturut-turut, maka disebut dengan orang yang munafik. Jadi hati-hati, jangan sampai enggak sholat Jumat. Hari Jumat merupakan hari istimewa bagi umat Islam atau disebut dengan Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu segala hari. Jadi dalam Islam itu hari yang paling baik, yang paling bagus itu adalah hari Jumat. Jadi dihilangkan pikiran kita bahwa hari Jumat itu adalah hari angker, hari hantu, apa yang nggak baik. Jangan, itu sangat bertentangan dengan Islam, karena Islam itu sangat memuliakan hari Jumat. Jadi kalau kita bertemu hari Jumat, kita itu sebenarnya harus senang, bahagia, dan diusahakan untuk mengenakan pakaian yang paling bagus kalau bisa hari Jumat. Senang, jangan takut malam Jumat angker, jangan. Itu orang-orang kafir yang sengaja memburukkan citra hari Jumat bagi Islam, yang sebenarnya baik dijadikan mereka sebagai angker. Itu jangan, hilangkan pikiran itu bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia. Kalau bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kalau misalkan tahun yang mulia itu adalah tahun Hijriyah. Kalau misalkan jam juga, jam ada yang mulia, yaitu jam apa? Jam sepertiga malam terakhir, itu jam yang mulia. Hari yang mulia hari Jumat. Terus bulan yang mulia bulan Ramadan. Terus tahun yang mulia adalah tahun Hijriyah. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian diturunkan ke bumi pada hari Jumat juga. Nabi Adam diterima taubatnya dan diwafatkan pada hari Jumat. Pada hari itu pula terjadinya hari kiamat. Hari kiamat juga hari Jumat. Jika pada hari tersebut seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keinginannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Bahwa sebenarnya setiap hari Jumat itu ada waktu, yang mana kalau pada waktu itu kita berdoa, maka itu nggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Cuman kita nggak tahu pada hari Jumat itu jam berapa, detik berapa, menit ke berapa yang Allah itu membuka doanya, membuka doa yang sangat dikabulkan. Itu dirahasiakan. Yang pasti itu terdapat pada hari Jumat ada waktu-waktu, mungkin jam atau menit-menit yang mana kalau kita berdoa itu pasti bakal diterima, nggak bakalan ditolak. Makanya pada hari Jumat banyakin beribadah dan berdoa kepada Allah. Siapa tahu kena waktu itu, dikabulkan langsung. Selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah
Islam, jadi orang Islam. Kita Islam berarti kita wajib untuk sholat Jumat. Kalau bukan Islam itu nggak wajib. Misalkan ada orang bukan Islam, ayo sholat Jumat, nggak usah diajak karena mereka nggak wajib. Kita aja yang Islam wajib untuk sholat Jumat. Berarti kalau ada yang nggak sholat Jumat berarti nggak. Nah, terus yang kedua adalah laki-laki. Nah, kita sebagai laki-laki itu wajib sholat Jumat. Perempuan boleh sholat Jumat, boleh juga enggak, tapi tetap juhurnya juga. Nah, jangan misalkan oh yaudah enggak, berarti enggak juhur. Nah, dia boleh sholat Jumat, juhurnya enggak, atau boleh milih juhur aja enggak pakai sholat Jumat. Itu perempuan, karena perempuan enggak wajib. Kalau laki-laki, kita laki-laki wajib. Nah, jangan ya saya juhur aja padahal laki-laki. Nah, itu berarti bukan laki-laki. Terus yang ketiga adalah balik. Balik kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani. Nah, itu berarti sudah balik. Terus yang selanjutnya adalah berakal. Jadi berakal juga bukan mungkin maksudnya nggak ada akalnya seperti orang yang gila atau ya kekurangan akal seperti kayak autis itu kan ya, itu susah ngerti, susah berpikir. Jadi akalnya kurang, jadi dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi kalau kalian ada kekurangan akal seperti kayak orang autis itu, berarti kalian nggak wajib Jumat. Jadi kalau kalian akal kalian bagus, berarti sholat Jumat kalian, jangan enggak. Nah, terus yang selanjutnya adalah sehat. Maksud sehat ini dia itu nggak ada penyakit yang menghalangi dia sholat Jumat, karena orang sholat Jumat kalau misalkan sakit itu gugur kewajibannya. Masuk misalkan sakit perut dia, maka dia boleh sholat zuhur saja, karena kalau memaksakan juga susah dia. Nah, jadi boleh dia cuman sholat zuhur kalau dia sakit. Terus selanjutnya adalah mukim. Nah, jadi di daerah itu misalkan kalian dalam perjalanan dari Palangka ke Banjarmasin, singgah di Kuala Kapuas, ingin sholat zuhur, sholat Jumat, itu boleh, tapi dia nggak wajib. Dia boleh misalkan nggak sholat Jumat karena sedang dalam perjalanan, sholat zuhur aja boleh. Dari Palangka ke Banjarmasin dia nggak sholat Jumat, itu boleh karena dalam perjalanannya seperti perjalanan orang qashar dan jamak, yaitu sekitar 2 farsah atau 85 km. Nah, jadi boleh sholat zuhur aja. Kalau kita di daerah kita di Palangkaraya, kita orang Palangkaraya, maka kita wajib sholat Jumat. Nah, terus selanjutnya syarat sah. Nah, syarat sahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi waktu asar nggak bisa. Nanti aja di asar-asar aja katanya, lagi ngantuk. Nah, itu nggak bisa karena sholat Jumat itu syarat sahnya adalah pada waktu zuhur. Terus selanjutnya dilaksanakan di tempat seperti di kota atau perkampungan. Nah, berjamaah didahului 2 khutbah. Jadi didahului 2 khutbah. Terus selanjutnya adalah ya, jadi berjamaah juga syarat sahnya. Kalau nggak berjamaah sholat sendiri itu nggak sah juga sholat Jumatnya. Nah, jadi harus berjamaah, kalau sendirian nggak bisa. Terus yang kedua, selanjutnya adalah rukunnya sholat Jumat itu adalah yang pertama ada khutbah, yang kedua ada sholatnya. Ya kalau misalkan sholatnya aja, sholat Jumat aja tapi nggak ada khutbahnya nggak sah. Kalau misalkan khutbah aja nggak sholat, apalagi, maka harus ada khutbahnya dan ada sholatnya. Sunnah sholat Jumat. Nah, yang pertama itu adalah mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Kalau kalian mungkin di rumah kan kalian bisa mengerjakannya, tapi kalau misalkan seperti di asrama itu kan susah, atau lagi sekolah itu mandi dulu sebelum Jumatnya kan susah. Jadi kalau kalian selama daring ini yang di rumah, terus sebelum sholat Jumat mandi dulu, mandi itu dapat pahala sunnahnya. Tapi kalau bisa paginya mandi juga, jangan nanti aja deh mau sholat Jumat aja mandinya, jangan juga gitu, bau nanti. Nah, paginya mandi, nanti sebelum berangkat mandi lagi untuk mengambil sunnahnya, lumayan dapat pahala sunnah kita. Selanjutnya adalah mengenakan pakaian terbaik, diutamakan putih. Jadi pakaian yang paling baik, paling bagus bagi kita
Tapi paling bagus yang pakaian yang muslim, yang kokoh, atau pakaian muslimah yang bagus pada dipakai pada hari Jumat. Nah, intinya. Misalkan kalian pakaian paling bagus kalian baju kaos, ya jangan baju kaos, nggak bagus juga. Tapi pakaian koko atau gamis kalian yang paling bagus bagi kalian. Kalau bisa diutamakan yang putih. Kalau nggak ada ya udah warna biru, kayak hijau, hitam, kuning, nah boleh. Yang penting menurut kalian paling bagus ya. Selanjutnya memakai wangi-wangian. Jadi kalau bisa pakai parfum. Nah, pakai parfum dan yang kalau bisa parfumnya yang orang lain juga suka menciumnya. Kadang ada yang bagi kita suka, orang lain nggak suka. Nah, misalkan bau kopi atau bau coklat kan, kita suka. Tapi ada orang yang nggak suka. Tapi diusahakan orang lain kalau bisa juga suka dengan parfum kita. Apa itu? Nah, mungkin yang harum-harum, yang enak, yang baunya. Kalau yang beralkohol gimana Ustaz? Misalkan kalau yang beralkohol diusahakan untuk tidak memakai yang beralkohol. Diusahakan. Kalau misalkan mau pakai, ada pendapat ulama yang bolehkan, tapi diusahakan untuk tidak menggunakan yang beralkohol. Boleh ya boleh, tapi diusahakan untuk tidak memakainya. Selanjutnya memotong kuku pada hari Jumat sunnah. Kumis kalau ada kumisnya. Rambut, nah kalau misalkan kalian pengen potong rambut, nah kalau bisa hari Jumat juga. Kalau gak bisa hari Jumat ya udah hari Senin atau hari Kamis bagus juga. Tapi yang paling bagus itu adalah hari Jumat. Potong rambut, potong kuku. Nah. Selanjutnya sunnah juga membaca surah Al-Kahfi. Jadi kalau kalian yang sudah bisa lancar baca Al-Qur'annya, baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Nah, itu lumayan besar pahalanya. Selanjutnya, nah saf paling depan, kalau bisa safnya paling depan. Tapi kalau bisa kalian jangan juga di belakang imam, karena yang di belakang imam itu diusahakan juga yang bagus juga bacanya, karena sebagai wakilnya. Kalau misalkan imam salah, yang di belakang yang menegur, maka kalian dia kalau bisa ya agak ke samping-sampingnya, walaupun di saf pertama juga jangan di belakang persis imam. Nah, kecuali kalian bacaannya bagus, tahu rukun sholat, hafal, bagus ilmu agamanya, ya udah kalian boleh di belakang imam. Nah, selanjutnya tahiyatul masjid. Nah, sebelum duduk kalau bisa sholat sunnah tahiyat dulu. Nah, jangan langsung duduk sholat sunnah tahiyat dulu. Selanjutnya duduk iktikaf, duduk diam aja. Maksudnya jangan ya main HP, tapi kalau bisa berbanyak baca zikir, sholawat, atau bisa sambil baca Al-Quran. Nah, itu maksudnya iktikaf, bukan yang main HP, bukan iktikaf namanya. Selanjutnya, adab ketika sholat Jumat itu pertama itu adalah diam ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi ketika khatib sedang khutbah itu kita disuruh untuk diam dan mendengarkan, jangan ngobrol, ngomong. Kalau misalkan kita ngobrol dan ngomong, maka kita tidak mendapatkan pahala Jumat, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Nah, jadi kita hanya menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya nggak dapat. Jadi kita kalau ada khutbah itu diam aja, diam, dengarkan. Nah. Selanjutnya khutbah Jumat. Mungkin kalian nanti ada yang berkesempatan menjadi khatib. Nah, berkesempatan jadi khatib untuk khutbah Jumat, atau nanti kalian waktu dewasa nanti bisa disuruh untuk jadi khatib, maka kalian harus mengetahui rukun, syarat dan sunnahnya. Yang pertama, rukun mengucapkan tahmid. Makanya ketika orang berkhutbah itu pasti ada alhamdulillahnya di awal, alhamdulillah. Nah, itu rukun. Kalau ketinggalan, sholat Jumatnya enggak sah, karena rukun khutbahnya ketinggalan, sedangkan khutbah adalah syarat sahnya. Selanjutnya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, harus baca salawat. Terus yang ketiga membaca syahadat, terus berwasiat agar bertakwa. Makanya ada ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, biasanya kan ada itu, karena itu rukun. Kalau ketinggalan, satu masjid gagal sholat Jumatnya. Makanya jadi khatib itu harus benar-benar paham tentang rukun khutbah.
Selanjutnya membaca Al-Quran paling sedikit 1 ayat, mendoakan orang mukmin laki-laki perempuan yang masih hidup maupun sudah meninggal. Makanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan pasti ada terakhir khutbah. Nah, karena itu rukun, kalau ketinggalan diulang khutbahnya. Nah, karena termasuk rukun dalam khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yang pertama dimulai setelah matahari tergelincir pada waktu zuhur. Nah, pada waktu zuhur. Sebelumnya nggak boleh, setelah zuhur juga, maksudnya setelah zuhur ketika asar juga nggak boleh. Ketika waktu matahari tergelincir yaitu waktu zuhur. Dilakukan dengan berdiri bagi khotib yang mampu. Jadi khotib diutamakan untuk berdiri kalau mampu. Kalau nggak mampu ya duduk. Jadi nggak boleh dia mampu berdiri tapi dia pengen duduk aja. Nah, itu nggak boleh. Terus ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama duduk dulu sholawat, terus berdiri lagi khutbah yang kedua. Yang nomor 4, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas agar dapat didengar dengan jemaah. Jadi harus keras dan juga jelas, jangan nggak jelas gitu ngomongnya. Nah, itu jangan. Jadi harus jelas. Selanjutnya berturut-turut baik rukun jarak kedua atau kedua khutbah dengan sholat. Jadi berturut-turut, jangan melincau diawali dengan sholawat, alhamdulillahnya terakhir. Nah, itu jangan, alhamdulillah dulu, terus sholawat, terus syahadat, terus menyuruh kepada bertakwa, terus membaca ayat Quran, terus mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya khatib harus suci dari hadas dan najis serta menutup aurat. Jadi harus ada wudunya khatib. Jangan misalkan ketika khatib membaca, kalau misalkan jadi khutbah khatib berkhutbah tiba-tiba kalian kentut, maka itu harus wudu lagi. Nah, karena nggak boleh batal wudu ketika sedang berkhutbah. Dan juga harus menutup aurat. Nah, iya menutup aurat, masa kalian nggak pakai baju khutbah, kan nggak bener. Jadi harus menutup aurat. Sunnah-sunnahnya, sunnah menjadi khatib. Yang pertama, di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau ada mimbar, pakai mimbar. Kalau nggak ada mimbar, cari tempat yang tinggi. Misalkan kalian duduk di atas kursi, misalkan kalian berdiri di atas kursi, berdiri di atas meja. Yang penting lebih tinggi daripada lantai jemaah. Kalau nggak ada mimbar maksudnya. Nomor 2, disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Jangan pakai kata-kata yang susah. Sunnahnya khatib mengarah ke arah jemaah. Jadi khatib ini marah ke jemaah. Jangan membelakangi jemaah. Ini khatibnya, ini jemaahnya berbelakangan. Nah, itu salah. Jadi harus berhadap-hadapan. Selanjutnya khatib membaca selawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Khatib menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian, salawat dan berwasiat. Khatib jemaah salat Jumat hendaknya diam, tenang dan mendengarkan. Jadi kita sebagai jemaah itu harus diam. Hendaknya duduk di kursi sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi duduk di kursi setelah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi berduduk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting kita pada waktu hari Jumat kita bisa mengamalkannya. Sholat Jumatnya, sunnah-sunnah Jumatnya, mandi dulu, pakai wangi-wangian, memotong kumis atau memotong kuku atau memotong rambut pada hari Jumat. Itu sunnah-sunnahnya, kalau bisa mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shaghara wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita
tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, baca doa kafarat majelis, subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.